Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk rekan-rekan semua yang menonton presentasi praktikum dari RMD 03. Jadi ini adalah praktikum final project dari RMD 03 yang akan kami presentasikan. Kami terdiri dari 5 anggota. Saya sendiri Hardiman sebagai ketua, lalu ada Mas Alif, Mbak Dite, Mas Handri, dan Mas Wanto. Presentasi ini terdiri dari 20 slide singkat yang akan menjelaskan hasil praktikum kami selama satu periode untuk mata kuliah Research Methodology and Experimental Design ini. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Mbak Dite. Mbak Dite, saya persilahkan Mbak Dite. Oke, baik Pak, terima kasih. Sebelum masuk ke inti, mari kita bahas latar belakangnya. Fenomena yang kami temukan adalah masih rendahnya pemahaman mahasiswa dan akademisi dalam hal scientific writing dan statistik inferensial. Penelitian Lewis 2025 menentukan bahwa mahasiswa pasca sarjana lebih kesulitan mengidentifikasi variabel dependen dibandingkan sarjana. Selain itu, masih banyak miskonsepsi tentang statistik seperti interpretasi p-value dan central limit theorem. Oleh karena itu, tujuan dari praktikum ini adalah untuk membekali kami dengan kemampuan praktis, yaitu pertama, menerapkan research method untuk academic writing, kedua, menggunakan proper application untuk mencari academic writing reference, ketiga, mencari dan mengolah data awal, keempat, melakukan uji v-test, t-test, dan z-test, kelima, serta yang terakhir melakukan uji ANOVA dan regresi. Untuk modul 1 ini, tugas kami adalah mencari referensi penelitian. Kami mengangkat topik tentang pengaruh adopsi e-commerce terhadap operasional pergudangan. Kami mengumpulkan 10 referensi dari berbagai sumber seperti Crossref, Google Scholar, PubMed Central, dan Skilltappers. Topik yang kami angkat cukup luas, mulai dari supply chain management di kondisi ekstrim, peran platform digital dalam ketahanan rantai pasok, hingga optimalisasi logistik e-commerce menggunakan kecerdasan buatan. Dari referensi-referensi ini, kami merumuskan ide penelitian, yaitu menganalisis pengaruh adopsi platform e-commerce terhadap proses pergudangan dengan fokus pada perubahan operasional sebagai dampak transformasi digital rantai pasok. Ini menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan ke tahap pengolahan data. Untuk membantu proses academic writing kami menggunakan beberapa alat bantu. Yang pertama ada Publish or Perish. Aplikasi ini sangat powerful karena memungkinkan kami mencari dan menganalisis citasi dari berbagai basis data seperti Google Scholar, Crossref, Scopus, PubMed, dan OpenAlex dalam satu antarmuka. Ini sangat membantu dalam tahap literatur review. Kedua ada Zotero dan Mendeley. Kami menggunakan dua aplikasi ini untuk memudahkan kami mengorganisasi sumber ke dalam koleksi dan teks, mengekstrak metadata dari PDF, serta menyisipkan kutipan dari daftar pustaka secara otomatis melalui plugin di Word dan Google Docs. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pencarian sumber referensi ilmiah dan mengorganisir citasi yang digunakan dalam penelitian. Next, untuk slide selanjutnya, saya Muhammad Alif Kusuma akan menjelaskan tentang data preparation and preliminary analysis. Modul 2 ini, kita mulai tahap persiapan dan analisa data awal pada contoh kasus, di mana kelompok kita mencari sumber data untuk diolah dan analisa sebagai kelanjutan modul 1. Di sini, kami menggunakan dataset dari OLIS Brazilian e-commerce untuk menguji hipotesis penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat normalitas data dan menganalisis pengaruh adopsi platform e-commerce terhadap proses pergudangan. Nah, di sini kami menetapkan dua hipotesis utama. Yang pertama itu ada hipotesis normalitas data yang dibagi menjadi dua, yaitu H0 atau hipotesis nul, berisi tentang fulfillment time hours berdistribusi normal. Lalu ada H1, data fulfillment time hours tidak berdistribusi normal. Nah, untuk yang kedua adalah hipotesis penelitiannya. Di sini saya bagi menjadi dua juga, yaitu H0 yang berisi rata-rata fulfillment time hours pada setiap tingkat warehouse stage adoption dianggap sama semuanya. Lalu H1, di sini terdapat perbedaan rata-rata fulfillment time hours pada minimal satu tingkat warehouse stage adoption. Nah, di slide ini merupakan hasil pengolahan data dari modul 2. Untuk yang pertama ada uji normalitas, bisa dilihat di sini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada software Minitab. Di sini kami mendapatkan p-value kurang dari 0,10. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka kami menolak H0. Atau dari sini kita tarik kesimpulannya bahwa data fulfillment time hours tidak berdistribusi normal. Nah, yang kedua di sini ada uji one way ANOVA. Di sini kami semua membandingkan rata-rata waktu pemenuhan pesanan pada tiga kelompok adopsi teknologi. Yang pertama adalah tinggi atau high, lalu medium, dan low. Nah, untuk high-nya ini terdiri dari IoT dan WMS integrated, lalu yang medium yaitu semi-automated, dan yang low itu manual.
Di sini hasilnya menunjukkan p-value sama dengan 0,916. Di sini menunjukkan juga hasil yang jauh lebih besar daripada 0,05, yang mana artinya kami gagal menolak H0. Di sini juga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada ketiga kelompok. Untuk nilai R square sama dengan 0,0-nya di sini juga memperkuat temuan ini, yang berarti variabel adopsi teknologi ini belum mampu menjelaskan variasi waktu pemenuhan pesanan sama sekali. Untuk slide ini ada pembahasan yaitu mengenai inferential statistik dan hipotesis testing. Di modul ini kami melakukan studi kasus di PT Maju Jaya Manufacturing. Di sini kami membandingkan produktivitas dua metode kerja, yaitu metode A atau metode yang lama serta metode B atau metode yang baru. Untuk langkah pertama, kami memastikan asumsi statistik semuanya terpenuhi. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk uji normalitas menggunakan metode Anderson-Darling. Untuk metode A bisa dilihat di sini untuk p-value-nya di 0,458. Sedangkan di metode B yang ditunjukkan di grafik di sini menunjukkan metode p-value-nya menghasilkan data yaitu 0,513. Karena kedua nilai ini 0,05, maka data berdistribusi normal. Asumsi pertama pun terpenuhi. Lalu ada uji kesamaan varians atau f-test menggunakan Levin test menghasilkan p-value sama dengan 0,486 yang juga lebih besar dari 0,05. Di sini artinya kami gagal menolak H0 dan menyimpulkan bahwa varians kedua kelompok adalah homogen atau sama semuanya. Dengan terpenuhinya kedua asumsi ini, kami dapat melanjutkan ke uji beda rata-rata. Oke, selanjutnya kami melakukan independent to sample t-test. Berdasarkan tes tersebut, hasilnya sangat jelas. T-value sama dengan minus 9,99 dan p-value 0,00. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, kami menolak H0. Artinya terdapat perbedaan rata-rata produktivitas yang signifikan antara metode E dengan metode B. Secara deskriptif, metode B memiliki rata-rata 55,56 unit per jam, jauh lebih tinggi daripada metode E yang hanya 49,72 unit per jam. Standar deviasi metode B 2,18 juga sedikit lebih tinggi, menunjukkan variasi yang sedikit lebih besar namun masih terkendali. Kesimpulannya, metode B secara signifikan lebih baik daripada metode E. Ini membuktikan bahwa metode kerja baru yang diusulkan tim Continuous Improvement berhasil meningkatkan produktivitas secara nyata. Selanjutnya modul 4. Modul 4 adalah bagian yang paling komprehensif. Kami melakukan empat jenis analisis. Pertama, one way ANOVA. Untuk case one way ANOVA, kami membandingkan kekuatan tarik dari 3 mesin cetak di PT Arabasta Otomotif. Setelah memastikan asumsi normalitas dan homogeneitas terpenuhi, hasil ANOVA menunjukkan p-value sama dengan 0,00. Ini berarti ada perbedaan signifikan dari uji lanjutan teki SSD. Diketahui urutan performa kekuatan tarik mesin Z secara signifikan lebih tinggi daripada mesin Y, dan kekuatan tarik mesin Y secara signifikan lebih tinggi daripada mesin X. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang two-way ANOVA dengan case tadi membuktikan asumsi manajer kualitas bahwa Texas Trains produk dipengaruhi oleh dua faktor jenis mesin yang digunakan, X, Y, Z, dan suhu operasional mesin normal versus tinggi. Data 15 sampel uji bisa dilihat pada tabel 3 yang ada di sebelah kanan saya. Adapun hipotesis uji pada penelitian ini adalah A sama dengan 0,5, di mana pengaruh pada aspek uji jenis mesin A, H0 tidak ada efek signifikan jenis mesin pada kekuatan tarik produk. Sementara H1 ada pengaruh signifikan jenis mesin pada kekuatan tarik produk. Yang kedua, pengaruh pada aspek suhu, yaitu B, H0 tidak ada efek signifikan suhu pada kekuatan tarik produk, dan H1 ada pengaruh signifikan suhu pada kekuatan tarik produk. Yang ketiga, yaitu interaksi pengaruh aspek uji A versus B. Di mana H0AB tidak ada interaksi efek yang signifikan antara jenis mesin dan suhu pada kekuatan tarik produk. Dan H1AB ada interaksi efek yang signifikan antara jenis mesin dan suhu pada kekuatan tarik produk. Hasil uji two-way ANOVA dapat dilihat pada gambar analysis of variance, model summary, coefficient, dan regression equation pada gambar di sebelah kanan saya. Hasil uji two-way ANOVA sebagai berikut. Faktor suhu memiliki F-value 23,52, P-value memiliki nilai 0,01, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, yang berarti menolak H0B. Kemudian suhu operasional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik produk plastik. Faktor jenis mesin, F-value 1 bernilai 144,00.
P-value 0 kurang dari 0,5 menolak H0A, yaitu jenis mesin yang digunakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik produk sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Interaksi suhu X jenis mesin F-value bernilai F-value 0,48, P-value bernilai 0,634, ya, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yaitu dengan hasil gagal menolak H0AB. Tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis mesin dan suhu operasional terhadap kekuatan tarik produk. Dengan kata lain, pengaruh suhu terhadap kekuatan tarik cenderung sama pada setiap jenis mesin yang digunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang simple regression. Dengan case study membuktikan asumsi manajer produksi bahwa semakin tinggi suhu cetakan dalam batas aman operasional akan meningkatkan kekuatan tarik tensile strength produk plastik otomotif secara linear. Data 15 sampel uji bisa dilihat pada tabel 4. Adapun hipotesis uji pada penelitian ini adalah H0B sama dengan 0, tidak ada pengaruh signifikan antara suhu cetakan X dengan kekuatan tarik Y. Yang kedua, H0B tidak sama dengan 0, ada pengaruh signifikan antara suhu cetakan X dan dengan kekuatan tarik Y. Persamaan regresi yang perlu dicari dengan rumus Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 dikali X1 plus E, di mana Y merupakan kekuatan tarik, B merupakan koefisien regresi, X1 merupakan faktor suhu, dan E merupakan koefisien error. Hasil uji ANOVA dapat dilihat pada gambar di samping, di mana hasil uji ANOVA tersebut sebagai berikut. F-value memiliki nilai 829, P-value memiliki nilai 0, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga menolak H0. Suhu cetakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tensile strength produk plastik. R-square yang sangat tinggi, model regresi linear sederhana kekuatan tarik sama dengan 10,22 plus 0,4988 suhu cetakan. Split line plot offset dot mengikuti pola garis regresi secara konsisten, di mana model linear cocok untuk menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Mas Hardiman. Selanjutnya adalah analisis ANOVA and regression untuk kasus multiple regression. Jadi untuk case multiple regression ini kami diminta untuk membuktikan asumsi tim QC bahwa variabel suhu dan tekanan berpengaruh pada tensile strength produk komponen plastik di perusahaan manufaktur otomotif. Adapun kategori variabelnya jika dimasukkan di Minitab adalah kategori Y-nya itu pada kekuatan tarik, untuk prediktor satunya adalah pada suhu cetakan, dan prediktor 2-nya adalah tekanan injeksi. Hipotesisnya adalah H0 koefisien regresi sama dengan 0, atau maksudnya adalah suhu dan tekanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kekuatan tarik produk. Lalu untuk hipotesis alternatifnya adalah koefisien regresi tidak sama dengan 0, atau suhu dan tekanan memiliki pengaruh signifikan pada kekuatan tarik produk. Berikut ini adalah hasil uji F-nya. Hasil uji F simultan kemudian menunjukkan p-value sama dengan 0,00, artinya kedua variabel bersama-sama berpengaruh. Namun, masalah muncul di sini secara individual. Bisa dilihat bahwa tekanan memiliki p-value sama dengan 0,094, yaitu X2, dan X1 atau suhu p-value-nya adalah 0,454. Ternyata keduanya tidak signifikan. Koefisien suhu bahkan negatif. Bisa dilihat itu ada koefisiennya adalah minus 0,368, koefisien X1, yang bertentangan dengan logika. Ini adalah tanda jelas dari multikolonialitas ekstrim yang ditunjukkan oleh nilai VIF sama dengan 1876, jauh di atas 10. Ini berarti suhu dan tekanan saling berkorelasi sempurna, sehingga model menjadi tidak stabil dan tidak bisa diinterpretasikan secara terpisah. Pada slide ini bisa dilihat kami menarik kesimpulan dari seluruh modul yang telah dikerjakan. Untuk modul 1, kemampuan scientific writing dan penguasaan alat seperti Publish and Paris, serta Zotero dan Mendeley sangat krusial untuk menyusun penelitian yang terstruktur dan bebas plagiarisme. Pada modul 2, kesimpulannya adalah adopsi teknologi pergunaan pada dataset yang kami gunakan belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap waktu pemenuhan pesanan. Faktor operasional lain mungkin seperti jumlah tenaga kerja dan proses internal mungkin lebih dominan ya. Pada modul 3, metode kerja baru atau metode B terbukti secara statistik lebih unggul dan layak diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas operator secara signifikan. Untuk modul 4, pada penerapan ANOVA maupun regresi, ini adalah sebuah alat statistik yang ampuh. Namun, kita harus selalu waspada terhadap asumsi klasik, terutama multikolinearitas yang dapat merusak kualitas model regresi berganda. Slide ini menunjukkan referensi yang telah kami pakai dalam penulisan final report. Di sini terdapat 24 sumber, berasal dari buku dan juga dari research paper. Untuk buku kami menggunakan maksimal 10 tahun terakhir, dan untuk research paper maksimal di 6 tahun terakhir sejak 2020. Untuk perhitungan statistikanya, secara umum kami menggunakan buku Introduction to Statistical Quality Control, edisi ke-8, karya Montgomery.
Terakhir, kami ingin menyampaikan saran untuk diri kami sendiri dan juga mungkin bermanfaat untuk pendengar semua, bahwa untuk peneliti pemula seperti kami pasti tidak lepas dari kesalahan. Yang kami sampaikan adalah sebenarnya bentuk pembelajaran pada mata kuliah riset metodologi dan eksperimen desain di BINUS University Online, di mana penting untuk membangun fondasi metodologi yang kuat sejak awal dengan memahami setiap asumsi statistik sebelum melakukan pengujian. Kami juga harus memanfaatkan teknologi dan artificial intelligence dengan bijak dengan selalu memverifikasi kebenarannya. AI bias adalah kenyataan yang harus diwaspadai bagi siapapun penggunanya, khususnya bagi para kaum akademisi. Demikian presentasi dari kelompok RMED303. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.